Oke, langsung aja kita lihat ya Wisnu ya. Hikmah dari pengharaman sholat bagi wanita yang sedang haid. Ini dia liputannya. Hikmah pengharaman sholat bagi wanita haid. Pemirsa beriman, menjadi seorang wanita bukanlah suatu hal yang mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan seorang wanita. Maka wanita benar-benar harus menjaga kemuliaannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bermacam-macam anugerah kepada wanita, seperti dapat merasakan hamil, melahirkan, menjadi seorang ibu, bahkan wanita bisa mengalami menstruasi atau haid. Berbicara mengenai haid, hal ini biasa terjadi pada seorang wanita di setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Haid merupakan sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita dan mereka pun memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ketika keluarnya haid. Ada yang disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada pula yang tidak merasakan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang wanita yang sedang haid dan nifas untuk tidak melakukan sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat tanpa kesucian dan tidak diterima sedekah dari hasil penipuan. Hadis riwayat Muslim 224. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh para wanita yang sedang haid untuk mensucikan dirinya ketika haid telah selesai dan kemudian kembali suci untuk melaksanakan kewajibannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jika datang haid tinggalkanlah sholat, jika telah usai mandilah dan sucikan dirimu dari darah, lalu dirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari 331. Haid merupakan kejadian alamiah yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan suatu najis yang diharamkan apabila melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika seorang wanita haid, maka sucinya ditetapkan dengan terhentinya darah, baik sebentar ataupun lama masa haidnya. Namun tahukah pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu kepada manusia tentu memiliki hikmah tersendiri. Dan haid yang dialami oleh setiap wanita normal memiliki hikmah bagi kesehatan menurut ilmu kedokteran. Berikut pemaparannya dari tim Berita Islami masa kini. Wanita yang sedang haid tidak diwajibkan melakukan sholat. Kenapa? Karena dalam ilmu kedokteran, wanita yang sedang haid apabila melakukan sholat dikhawatirkan sholatnya akan mendorong berkumpulnya darah di rahim dalam jumlah yang banyak. Lalu pada gilirannya akan menimbulkan gangguan pada rahim. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang wanita yang sedang haid, darah dan cairan yang dikeluarkan dari tubuhnya bisa mencapai 34 ml selama masa haidnya. Dan jika ia bersikukuh untuk tetap melakukan sholat ketika sedang haid, sistem kekebalan tubuhnya akan terganggu dan dikhawatirkan ada sebagian sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia yang ikut keluar bersamaan dengan darah haid. Pemirsa, aliran darah secara umum akan mengandung lebih banyak agen penyakit dan wanita telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman penyakit dengan pemusatan dari sel darah putih di dalam rahim selama berlangsungnya siklus haid untuk menjaga dan melindunginya dari berbagai macam ancaman penyakit. Al-Quran juga menyebutkan bahwa darah haid adalah penyakit yang membahayakan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah darah haid itu adalah penyakit. Surat Al-Baqarah ayat 22. Wanita yang mendirikan sholat akan kehilangan sebagian darahnya, termasuk sel-sel dari darah putih, sehingga bagian organ tubuhnya akan terbuka terhadap serangan berbagai penyakit, termasuk daripada organ liver, limfa, kelenjar limfa, dan juga otak. Disinilah kita melihat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hikmahnya terhadap hambanya dengan melarang mereka mendirikan sholat hingga mereka bersuci. Sholat diharamkan bagi wanita yang sedang haid karena ketika tubuh bergerak, terutama pada saat ruku dan sujud, aliran darah menuju rahim akan bertambah yang pada akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh seorang wanita. Karena dalam keadaan haid, tubuh akan kehilangan banyak mineral dan garam. Para dokter pun menyarankan agar wanita yang haid lebih banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi agar tubuh tidak kehilangan terlalu banyak garam, mineral, dan sel darah yang berharga. Dan hal tersebut juga menjelaskan mengapa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa. Seorang wanita dianjurkan untuk memperhatikan asupan gizi dan kondisi kesehatan fisiknya dengan tidak berpuasa hingga habis masa haidnya. Asupan gizi tersebut berupa makanan kaya zat besi